yang menurut saya sangat baik diterapkan oleh Presiden Jokowi. Dan Slater, profesor terkemuka dari Michigan, dulu dari Chicago ya, datang ke kantor saya dan menyebut Presiden Jokowi is the most powerful president in post-Soeharto era. Satu, karena popularitasnya sangat tinggi. Over time, kita punya data sejak 2003, approval rating, dan Pak Jokowi justru lebih tinggi approval ratingnya di periode kedua ketimbang periode pertama. Yang kedua, 7 partai pendukungnya di parlemen itu samina watokna. Bahkan Nasdem ya, dalam urusan RUU kesehatan pun ketika beberapa bulan terakhir panas dingin hubungannya, setuju terhadap RUU itu. Jadi poinnya adalah secara populer dia kuasai, secara elit dia kuasai. Partai pendukung pemerintah banyak Bang Karni, ada 7, tapi perilakunya tunggal. Makanya saya sebut sebagai fenomena one single party. Jadi partai banyak, ada Gerindra, ada PDIP, ada PKB, ada Nasdem, ada Golkar, tapi perilakunya sama. Bahkan dalam urusan kebijakan yang tidak populer sekalipun. Sebut saja IKN, Omnibus Law, revisi Undang-Undang KPK, revisi Undang-Undang Minerba. Ya. Jadi hampir semua kebijakan pemerintah gol. Nah itu indikator beliau kuat. Nah, apa indikatornya? Dan Slater menyebut 2. 1, masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan di periode kedua. Kata Dan Slater, masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan itu membuat tidak ada oposisi yang signifikan di luar pemerintah. Karena PKS dan Demokrat cuma 19%. Yang kedua, nah ini yang unintended sebenarnya. Karena menurut saya bukan maunya Pak Jokowi awalnya. Yaitu Pak Kiai Haji Ma'ruf menjadi wapres. Kata Dan Slater itu yang membuat kekuatan Presiden Jokowi makin bertambah. Karena Pak Kiai Ma'ruf adalah representasi NU. Rois Am PBNU. Ormas terbesar bukan hanya se-Indonesia tapi sedunia. Dan itu membuat politik formal maupun informal itu semuanya di belakang Presiden Jokowi. Nah saya sebut unintended karena Pak Kiai Ma'ruf awalnya bukan maunya Presiden Jokowi. Pak Jokowi setahu saya waktu itu punya preferensi kepada Pak Mahfud. Tapi lagi-lagi semesta sedang berpihak kepadanya. Katanya Pak Ma'ruf itu dari Bu Mega. Ya, tapi bukan dari Pak Jokowi kan? Iya, dari Bu Mega. Tapi bagaimana Anda melihat yang saya bilang tadi, bahwa Jokowi sekarang di simpang jalan. Antara mau ke Ganjar, hampir gak jadi. Dengan jadi lagi-lagi ini bacaan saya ya sebagai analis mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang berada di dalam. Pertama begini Bang Karni, Ganjar ini suka tidak suka, itu yang melahirkan adalah Pak Jokowi. Ya, yang menggadang-gadang juga betul. Dia. Jadi bidan yang melahirkan Ganjar Pranowo sehingga elektabilitasnya melesat, terutama April 2022 udah nomor 1, itu tidak lepas dari tangan dingin Pak Jokowi. Termasuk Projo, acara di Magelang, di saat Pak Jokowi diundang di acara Projo dan kemudian mengatakan capres yang akan kita dukung mungkin yang ada di sini, dan kebetulan yang ada adalah Ganjar, itu menunjukkan Ganjar dan Pak Jokowi serta Projo punya hubungan khusus. Di saat Mas Ganjar justru sedang berjarak dengan elit PD Perjuangan. Jadi saat itu kan Ganjar justru dikenal sebagai sosok yang rebellious ya, yang tanda kutip seolah-olah berada di luar dari radar elit PD Perjuangan. Tetapi ada 2 peristiwa menurut saya yang membuat ada perubahan cukup signifikan bagaimana hubungan Mas Ganjar dengan Pak Jokowi. Yang pertama adalah gagalnya Piala Dunia U20. Ya. Jadi itu terlihat dari data basis Pak Jokowi, termasuk mereka yang punya intensi memilih Ganjar, itu kecewa dengan sikap PD Perjuangan dan statement Mas Ganjar dan Iwayan Koster. Jadi menarik tuh. Statement PD Perjuangan dan Iwayan maupun Ganjar itu justru tidak merepresentasikan basis masanya. Tapi merepresentasikan basis pendukung Anies gitu. Nah,
Jadi statement itu mengecewakan basis Pak Jokowi juga karena irisan kan antara pendukung Ganjar dan pendukung Jokowi. Yang kedua adalah deklarasi tanggal 21 April. Jadi deklarasi tanggal 21 April itu terkesan membuat posisi Ganjar yang awalnya dianggap sebagai tanda kutip penerus Jokowi dan Jokowi sebagai bidannya, tiba-tiba Ganjar dianggap tanda kutip sebagai properti orang lain. Diambil alih oleh Bu Mega. Ini lagi-lagi kesan ya, bisa salah, tapi ada semacam asumsi seolah-olah Pak Jokowi tidak bisa memiliki Ganjar lagi. Apalagi waktu deklarasi Pak Jokowi sudah mendarat di Solo. Jadi ada kesan seolah-olah yang ingin disampaikan, Ganjar ini dideklarasikan oleh Ibu Mega dan Pak Jokowi ya tidak perlu tahu. Buktinya sudah sampai Solo kemudian disuruh balik. Jadi ada dua peristiwa itu yang membuat sepertinya ada jarak keduanya. Tapi lepas dari segalanya Bang Karni, hubungan Pak Jokowi dengan Ganjar sulit untuk digantikan. Meskipun sekarang Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena ada banyak kesamaan. Satu, berasal dari satu partai. Dua, berasal dari satu daerah. Jadi sama-sama dari Jawa Tengah kan. Meskipun Pak Prabowo orang tuanya juga dari Banyumas. Tetapi di mata publik, meskipun pendukung Pak Jokowi sekarang sebagian sudah mengalir ke Pak Prabowo, tapi kalau ditanya siapa capres yang dianggap didukung Pak Jokowi, Ganjar masih teratas. Kalau ditanya kepada publik. Iya. Kan hal-hal semacam ini kan hanya konsumsi elit ya. Tapi kalau ditanya kepada publik, publik masih merasa capres idola Pak Jokowi adalah Ganjar. Meskipun ada tren peningkatan, mereka yang menilai Pak Prabowo adalah capres yang didukung Pak Jokowi. Ya, rakyat di bawah memang belum tahu bahwa angin sudah berubah. Musim sudah berganti. Baik. Tapi bagaimana dengan Anies? Dengan jawaban, artinya dialog antara Pak Jokowi dengan Surya Paloh yang menanyakan siapa wakil presiden. Apa udah melega Anies? Atau masih terancam sprindik? Begini Bang Karni ya, menurut saya ya, kalau ada inisiatif untuk mengkriminalisasi Anies via jalur hukum, apalagi dengan peluru hampa, artinya buktinya tidak beyond reasonable doubt, itu justru malah menaikkan elektabilitas Anies. Menurut saya bodoh sekali kalau ada pihak-pihak yang mencoba mengkriminalkan Anies dengan jalan-jalan yang tidak bisa dibuktikan secara hukum. Kenapa? Karena simple, harus ada bukti yang kuat untuk menunjukkan kalau memang Anies bisa dibidik dengan sprindik, gitu ya. Jadi menurut saya kemarin pertanyaan Pak Jokowi kepada Bang Surya, saya sebut tadi satu hal yang memungkinkan buat jalan rekonsiliasi adalah kalau cawapres Anies ini itu cawapres yang juga bisa dipahami atau minimal satu jalur, ya, satu lane namanya, lane dengan istana. Itu mungkin Presiden Jokowi bisa memaklumi itu. Satu lane, entah itu Hovifah, entah itu Yeni Wahid. Itu kan bagaimanapun sosok-sosok yang tidak frontal ya dengan istana. Tapi kalau misalnya bukan yang satu lane, bisa jadi ya, sulit untuk melenggangkan Mas Anies di 2024. Cuma pertanyaannya adalah, kalau cawapresnya bukan AHY, pertanyaannya Demokrat mau terima nggak itu? Saya nggak yakin Demokrat mau terima. Karena Demokrat tetap solid bersama Anies sepanjang insentif elektoral sebagai cawapres yang berasal dari partainya tetap dibuka. Kalau tidak dibuka, apa insentif buat Demokrat mendukung Anies? Sementara kans Anies untuk menang relatif lebih kecil dibanding Pak Prabowo atau Ganjar. Jadi satu-satunya insentif buat Demokrat untuk tetap mendukung Anies adalah AHY tetap berada di dalam sebagai cawapres. Tapi kalau ternyata tidak,
Saya kira kemungkinan ke Bung Andri Rosiade. Nah kalau misalnya itu yang terjadi, kalau misalnya itu yang terjadi, Anies kan gak dapat tiket. Kalau hanya dari Nasdem dan PKS. Jadi lagi-lagi apakah Anies bisa berlayar menuju 2024 atau tidak, itu masih dalam misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Gitu ya.